Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk recap MPL Indonesia season 13 minggu yang ke-8. Jadi biasanya gue upload recap itu mungkin hari Senin, tapi karena kemarin itu hari Senin kayaknya lebih intens buat chance to play off ya dibandingin dengan recap. Makanya recapnya gue undur jadi di hari Rabu gitu loh, setelah upload video vlog di hari yang sama. Dan banyak juga yang nanya ke gue kayak misalkan ya kok sekarang udah nggak ada recap atau breakdown yang untuk MPL, bukan MPL sih jatuhnya ya, kayak qualifier MSC lah. Bukan nggak ada, tapi belum tepat aja waktunya gitu loh. Tunggu aja, nanti pasti bakal gue siapin untuk breakdown atau recap satu-satu ya. Mungkin mulai dari NSCT yang kemarin udah lewat, terus juga ada yang salah satunya perwakilan dari Nepal, MCB, terus juga kalau nggak salah Myanmar udah mulai tuh kualifikasinya ya kan untuk mencari tim-tim yang menuju ke playoff. Tapi ya kita bakal fokus ke MPL Indonesia dulu seperti biasa karena MS-nya juga masih lama dan masih dengan logo yang sama nih. Ini betah banget nih gue lihat untuk Bigetron Alpha ya, karena kalau teman-teman lihat dari hasil pertandingannya juga di minggu yang ke-8. Dan recapnya kita bakal mulai dari hari Jumat. Geek Farm menang melawan Dewa dengan skor 2-1. Bigetron Alpha menang melawan Aura dengan skor 2-0 tanpa balas. Di hari Sabtu atau hari kedua, Altrigo memenangkan pertandingan melawan Dewa dengan skor tanpa balas 0-2. Dan ada match derby klasik. EVOS menang melawan RRQ Hoshi dengan skor 2-1. Onyx sementara itu benar-benar membungkam Rebellion dengan skor 2-0. Dan di hari Minggu, RRQ masih melanjutkan tren kekalahan mereka dengan skor 0-2 melawan Kryptonite mereka sendiri, Geek Farm. Sementara itu Rebellion juga harus dipatahkan tanduk banteng birunya oleh sang robot merah Bigetron Alpha dengan skor 1-2. Dan minggu yang ke-8 ditutup dengan Aura yang menang melawan EVOS Glory dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan menangnya Aura 2-0 lagi menangnya, itu membuat sebuah plot twist di standings, yang dimana sebelumnya Aura tuh kayak possible banget buat disusul oleh tim-tim lain karena dia tuh match poinnya kan 6. Tapi karena menang lawan EVOS Glory, naiklah sudah standar untuk menuju ke playoff jadi 7 poin. Dan gak cuma itu, Rebellion itu juga kayak didempet sama Altrigo dan juga RRQ Hoshi untuk bisa naik ke placement ke-6. Rebellion bisa lolos playoff, Altrigo, RRQ juga memiliki kesempatan yang sama. Tapi buat Dewa United bisa dibilang nice try untuk season ini. Dewa udah gak punya kesempatan untuk lolos ke babak playoff, kecuali hanya untuk menggeser placement dari RRQ Hoshi. Karena kebetulan nanti kan Dewa di minggu yang ke-9 ketemu sama RRQ Hoshi. Dan buat teman-teman yang mau lebih detail untuk chance to playoff, ada di 2 video sebelum ini. Silahkan teman-teman tonton dulu sebelum nanti mungkin teman-teman melanjutkan menyaksikan recap. Karena recap ini beda sama chance to playoff. Kita gak bakal ngomongin soal ya kayak misalkan Aura butuh 1 kali menang, EVOS butuh 1 kali menang. Enggak, di video ini kita bakal lebih spesifik untuk ngekilas balik klip-klip apa aja. Ada 9 klip masing-masing dari tim satu-satu ya kan. Dan klip ini seperti biasa untuk diimplementasikan di rank games. Jadi beda banget tujuannya sama ngomongin chance to play off. So kita bakal mulai langsung dari klip yang pertama. Kita bakal mulai dari Geek Farm yang memunculkan atau menghadirkan meta yang terbaru, yaitu adalah Hellcard Roamer. Dan dengan munculnya Hellcard dari Geek Farm ini yang sebagai Roamer, nambah lagi nih satu pool hero dari Baloyski. Karena emang Baloyski ini kan emang dari dulu ya mainnya kan Natalia, mainnya hero-hero yang kayak Saber gitu loh, yang assassin, dire hit untuk Roamer. Jadi gak heran kalau rotasinya sangat-sangat fluent. Dan kalau teman-teman lihat kan, gara-gara Ray sama Aboy show di top lane, dia juga ngelihat kalau Watt di sini muncul di bagian top lane tanpa adanya informasi dari Drian juga sebenarnya. Ini si Baloy langsung nge-clear di mid lane. Dan Baloy kebetulan dapat informasi juga kalau tadi Case dan Dixon akan menuju ke bawah, makanya lihat Cadera langsung mundur jauh ya kan untuk menghindari ganking yang bisa dilakukan oleh Yuzong dan juga Novaria. Seketika lihat rotasi Baloyski-nya, langsung dia benar-benar blink in ke dalam area rumput. Dan seketika dia ketemu sama Case. Efek Terrify. Case-nya cuma mau ngecek map di sini, tapi dia gara-gara kena efek Terrify, terus dire hit-nya juga aktif. Lihat damage yang diberikan. Execute, hilang seketika. Bahkan itu kalau misalkan Case-nya berusaha untuk nggak flicker, ya dia bakal tetap tumbang gitu loh karena tombaknya Cadera. Jadi ya sebenarnya Hellcard Roamer possible gak sih untuk digunakan di rank games? Possible banget. Tapi ya kalian juga harus diimbangi dengan macro play yang mungkin kayak Baloyski jalankan di sini gitu loh. Rumput-rumput yang penting, rumput-rumput yang bisa kalian hinggapi ya kan. Seketika kalian tuh prowlernya aktif, karena ketika mode prowler aktif berarti musuh-musuh kalian tuh gak bisa melihat kalian. Nah, sebagai pemain Hellcard nih, pada dasarnya adalah di sini nih, di power ungunya ini nih, di power ungunya. Kalau misalkan dia menurun secara drastis, berarti kalian tuh udah ketahuan gitu loh. Di minimap musuh kalian tuh kelihatan dan kalian tuh bisa dilihat gitu loh situasinya atau posisinya ada di mana.
Jadi usahakan kalau emang kalian main Hellcard, mainin rumputnya kayak main Natalia, karena dia jatuhnya harus maksimalin mode prowler gini gitu loh, biar nanti efek Terrify-nya pun bisa connect ke musuh. Seperti itu teman-teman. Dan dengan munculnya Hellcat Roamer ini tuh kayak nambahin pool hero juga gak sih buat roamer-roamer yang emang bisa mainin assassin, yang bisa mainin dire hit. Syaratnya apa bang? Syaratnya udah pastilah harus ada hero tank jungler. Ayo mau bantah kayak gimana pun ya, kayak wah bang gue bosen ngomongin tank jungler segala macam. Tapi ya tank jungle itu emang bener-bener ngebuka banyak banget potensi draft pick dibandingkan dengan assassin jungler yang emang pada dasarnya paling-paling yang dipick Link Fanny, Nolan gitu loh. Nggak jauh-jauh dari itu. Sekalipun kita ngomongin soal Lancelot ya pasti Lancelotnya bakal diganyang-ganyang sama hero-hero fighter kayak Alpha, Direct Jungle atau sejenisnya, yang notabene punya damage tapi punya sustainability juga di early game. Klip selanjutnya masih dari pertandingan yang sama, Dewa versus Geek Farm, tapi bedanya gue bakal fokus ke Dewanya gitu loh. Dewa ini kayak udah bener-bener ngebaca banget Geek Farm kayaknya, terutama ketika mereka menggunakan Florin. Jadi jatuhnya kayak kalian mungkin next season atau di pertandingan manapun ya lebih tepatnya ya, kalau ketemu sama Dewa itu harus hati-hati kalau misalkan bawa Florin nih buat tim-tim MPL. Karena kayaknya Dewa juga udah sadar betul gitu loh kalau gameplay Florin itu ya mereka nggak bakal adu contest retribution untuk di 2 menit awal. Karena apa? Karena Florin biasanya bakal nge-babysit kayak gini. Dia bakal nempel di gold lane, ngebukain map biar gold laner itu bisa farming dengan safe. Tapi kalau teman-teman lihat juga gimana caranya Dewa untuk maksimalin Florin ini yang tidak join di turtle yang pertama, mereka tuh caranya adalah melakukan penutupan agar nanti si Rey-nya ini nggak seimbang levelnya sama si Gary. Salah satu contohnya adalah kayak gini, Gary-nya ngelakuin invade jungle yang dalam banget, dan kebetulan emang Florin-nya kan nggak bisa backup untuk di 2 menit awal kan. Tapi mungkin di menit-menit yang turtle kedua dia pasti bakal join gitu loh. Dia pasti bakal hadir untuk ngelakuin teamfight turtle. Nah, di sini salah satunya. Karena di sini Rey-nya level 6, Gary-nya juga level 7. Jadi kan di sini ada perbedaan level yang signifikan antar jungler. Otomatis untuk adu retribution, Gary ya damage-nya akan jauh lebih unggul gitu loh. Dan inilah dia nih momen yang dicari sama Dewa gitu loh. Ketika Gary-nya level 8, Gary tuh benar-benar unggul banget lah, pokoknya satu level lebih jauh dibandingin sama Rey. Dan ketika Baloyski-nya join team fight, ya udah ya langsung tabrak-tabrak aja gitu loh untuk si Rey-nya ini, karena kalah level juga kan. Tuh lihat, team fight-nya jadi 4 lawan 4 juga. Tinggal adu damage, adu heal aja ya kan. Hingga akhirnya di sini keluar ultimate dan Gary-nya bisa ambil turtle. Lanjut lagi team fight-nya tuh. Lihat. Jadi nggak berani kan Geek Farm-nya untuk ngekontes Battle of Turtle, yang padahal sebenarnya emang di turtle yang kedua biasanya tuh lebih kuat gitu loh untuk Florin memenangkan team fight di turtle. Tapi karena Rey-nya kalah level, ya otomatis walaupun Florin-nya kuat di team fight, udah punya ultimate, udah punya bunga yang mekar dan segala macam, udah punya anti regen ya kan, anggapannya nih bunga anti regen kan begini kan mekarnya kan. Ini kan gambaran bunga anti life band kan. Ya, jadi efek Necklace of Duran segala macamnya bakal kedinai gitu loh kalau misalkan keluar ultimate dari Baloyski pas ke pemilik bunga ini. Ya, jadi sangat-sangat terbaca ya dari Dewa ya gimana caranya untuk menghentikan gameplay Florin. Jatuhnya kayak ini tuh menuntut pemain-pemain Florin di semua region MPL untuk menciptakan gameplay baru, entah mungkin lepas turtle tiga-tiganya baru teamfight besar berlima, atau ya kalian bakal mainin Florin ini dengan tujuan teamfight turtle yang pertama dia hadir gitu loh. Tapi ya lagi-lagi Florin di teamfight turtle yang pertama tuh bener-bener kayak susah banget lah, karena dia nggak punya ultimate kan, kecuali dia dikasih level yang keempat dengan banyaknya syarat, mungkin sampai turtle-nya tuh di menit 2 detik 40 baru itu dia bisa dapetin level 4 dan teamfight besar dengan Florin di level yang keempat. Selanjutnya adalah klip dari Altrigo yang menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan linknya tas di level 15 di menit yang sangat-sangat krusial sekali, di bawah menit yang 10 lebih tepatnya. Menit 8:39 kalau nggak salah, gue lupa, pokoknya menit-menit segitu. Link level 15 dengan early advantage yang luar biasa, dan gue harus appreciate Rasi yang membuat hal tersebut terjadi gitu loh. Kenapa Tas bisa dapetin level 15 dengan cepat bla 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 bla? Ya jawabannya adalah karena kan di sini Groknya yang menciptakan space yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat linknya lagi farm di atas. Dia udah selesai dapetin orange buff. Tapi lihat bagaimana Gary yang lama banget untuk ngejungle karena ditemenin sama Rasi. Gua malah punya pertanyaan, kenapa di sini Drian nggak mencoba untuk melakukan backup terhadap
Gary-nya gitu loh, minimal ngelakuin poking damage ke Rasi. Karena ya ada dua opsi sih yang gue lihat. Yang pertama mungkin Drian-nya pengen ngebantuin Vexana biar rotasinya lebih cepat. Jadi nanti Rasinya tuh bisa dipok kalau ada Vexananya juga, kalau ada Case dan Drian berdua, nggak boleh sendiri. Karena kalau Grok ketemu sama Mino, Grok itu gampang banget buat ngepok si Mino di early game. Sementara Mino di level yang pertama nih kayak gini nih, dia cuma punya Storm, dia nggak punya heal, motivation roar, apalagi ultimate. Ya jatuhnya di sini Minotaur nggak bisa ngebantuin Gary gitu loh. Padahal Gary-nya pun butuh bantuan. Terus marksman mereka dari Dewa itu Cloud, yang notabene Cloud ini kan nggak bisa nemenin tipikal hero yang dirusuh gitu loh. Karena Cloud kalau sekalinya dirusuh ya dia belum punya apa-apa cuy. Cloud aja kalau mau perang butuh 2-3 item kan, baru dia bisa join team fight. Sementara ini karena pick groknya bagus, linknya juga rotasinya cepat, dan bahkan bisa memanfaatkan space yang dibuahkan oleh Rasi. Apalagi Gary-nya pakai retribution segala macamnya, jadi otomatis Tas itu mendapatkan level kelima sebelum turtle yang pertama. Bayangin guys, kalian main assassin jungler, kalian dapetin level yang kelima bahkan sebelum turtle yang pertama. Lawan kalian tank jungle itu stuck di level yang ketiga. Lihat, diambil karena Gary-nya udah retribution. Dan karena Tasnya dapetin satu retribution, Gary-nya juga kehabisan monster jungle di areanya dia, ya udah dia stuck di level yang ketiga. Tasnya dapetin Lizard, dapetin Kramer di atas, dia bisa dapetin semua keuntungan karena Rasinya ini lagi dan lagi ya tetap bisa mirror si Fredericknya Gary. Tuh, ya kan di cover, ditutup jalannya. Jadi walaupun Rasi dipukul-pukulin sama Gary, tapi ya di sini Gary mukulinnya sendirian gitu loh, nggak ada backup, nggak ada follow up damage-nya. Sementara sekalinya Drian ngebukain map di purple buff sini, ya udah. Di sini juga kan purple buff-nya si Gary terancam, dan otomatis daripada makin lebih parah ya kan karena bisa di-invade untuk jungle Gary-nya, ya udah dilepasin aja. Turtle-nya juga gratis. Tasya bisa dapetin objektif, bahkan ini objektif yang menurut gua kayak bukan objektif wajibnya alter ego, karena alter ego kan bawa link jungle kan. Dan pressure-nya jadi didapetin sama alter ego. Lihat, 800 gold di early game padahal Rasi cuma nempelin Gary. Minusnya apa? Minusnya adalah backup dari Dewanya, karena Dewa kayak mereka bener-bener apa ya, nggak connect yang gue lihat. Kayak Case sama Drian harusnya bisa jalan bareng, clear cepet, tapi di sini nggak terjadi gitu loh. Dan Rasi nggak ada yang bisa bonyokin. Ketika Rasi kalau udah level 4 ya dia punya skill escape. Jadi kalau seandainya di zoning 4 pemain sekaligus kayak gini ya nggak ngaruh apa-apa juga gitu loh. Rasinya tetap bisa escape ke belakang pakai ultimate tuh. Nggak berasa sama sekali. Buat roamer sih ini kayak makro yang penting banget untuk kalian jalankan, terutama ketika kalian emang mau menangin assassin jungler kalian. Tapi dengan syarat gold lanernya harus menang match up kayak gini, Roger lawan Cloud ya. Early game juga siapapun tahu gitu loh kalau Roger bener-bener punya keuntungannya. Lanjut ke derby klasik. Ini game ketiga dan gue pengen ngasih lihat klipnya, fokusnya mungkin ke EVOS Glory gitu loh. Pertama adalah ketika EVOS Glory itu mencoba untuk melakukan ganking setelah mereka melakukan clear wave di area mid lane menuju ke bottom lane gitu loh. Lihat ganking cepatnya dengan diversion ke Skylar. Tapi di sini Skylar nggak bisa di-ganking dari depan, karena kan kebetulan ada Vin juga kan backup cepatnya. Nah, overextend terjadi di sini. Mereka mau coba team fight di bottom lane hingga akhirnya ketemu nih satu kill. Don dapetin Brands, tapi Donnya juga di trade dan ada 4 pemain kena Curse of Blood. Lihat tuh. Ini kalau misalkan RRQ masih mau maju, sebenarnya RRQ udah pasti bakal rugi. Kenapa? Karena semua damage yang diberikan sama EVOS Glory kebagi ke 4 pemain. Jadi emang udah paling bijak RRQ mundur di sini. Tapi EVOS-nya nggak mau ngelepasin. Akhirnya Cloud lihat dia teleportation ke belakang. Karena dia udah tahu nih sebelumnya kalau misalkan dia teleportation ke sini, ya kan dia mau nyerang ke Skylar, Vin-nya bakal narik Skylar ke belakang. Tapi kalau misalkan Vin-nya di sini, ya kan, dan Skylar di sini, tapi teleportation di sini, flanking bisa terjadi dan alhasil tangkaplah di sini. Lihat Vin-nya juga sampai ke trigger Purify. Skylar-nya nggak bisa diselamatin karena di tengah-tengah gitu loh dari kerumunan EVOS Glory. Nah, akhirnya di sini EVOS Glory akhirnya dapetin ganking yang mereka inginkan gitu loh. Padahal di bottom lane-nya tuh bisa dibilang veil untuk mereka ngelakuin ganking. Tapi karena memang di sini EVOS Glory udah harus ngejar ya, 4 orang loh kena Curse of Blood. Itu kalau misalkan EVOS Glory-nya ngelanjutin berempat gitu kan, kayaknya gue rasa sama aja bakal rata-rata juga sih. Apalagi kalau RRQ-nya ngelawan ke depan gitu loh. Ini bayangin, ini udah mundur loh. Ini udah mundur tuh. Ini udah mundur. Bayangin kalau Cloud pun ready semua skillnya, ini 4-4-nya bisa ketarik-tarik dan udah pasti Flicker, Purify, semuanya bakal terpicu gitu loh.
Boom, cuma ternyata flanking lagi-lagi ya dijalankan. Skylar juga nggak bisa diselamatin. Dan di sini keuntungan beralih jadi milik EVOS Glory, dan mereka juga akhirnya selalu bermain dengan flanking. Jadi kesimpulan dari klip ini tuh, ketika kalian emang mencoba untuk ngelakuin ganking, kalau dari depan itu gagal, coba kalian dari belakang gitu loh. Apa yang dilakuin sama Cloud9 itu sangat-sangat berhasil. Tapi jangan lupa kalian harus bawa 1 atau 2 teman kalian. Jangan sampai kalian ngelakuin kayak apa yang mungkin waktu itu Clyde lakuin. Itu fatal banget. Dia teleportation ya kan, dia buka ultimate Luoyi sendirian ke belakang sana, dan ternyata dia datangnya tuh nggak sama teman-temannya. Wah, itu udah bakal bener-bener kayak blunder terbesar banget, dan itu ngerugin tim kalian banget. Klip selanjutnya kita bakal fokus ke cara Rebellion yang mungkin gua rasa miss sedikit, dan terjadi miskom juga, kelihatan kayak ada beberapa yang mundur dan ada yang maju juga. Sebenarnya gua sangat-sangat wah banget sih pas ngelihat Rebellion ya. Lihat keadaan mereka kalah Lord, terus mereka goldnya kalah 10.000, dan mereka masih bisa untuk ngelakuin defense di sini. Mereka coba buat sebisa mungkin ya nahan gempuran serangan dari Onyx dengan membawa Matilda, dan bukan tipikal hero yang kayak Florin atau bahkan Rafaela yang memang healnya tuh udah pasti gitu loh bakal kena. Lihat di sini tarik ulurnya, Swallow keluarin ultimate, clear wave, Vincent hampir tumbang dikasih shield ya kan. Dan di sini juga Kars sampai keluar flicker loh. Hampir tumbang dia soalnya. Lihat, clear wave. Mereka berhasil untuk lakuin defense, tapi mereka kayak kecolongan satu momen lah ketika emang mereka harusnya melihat juga bagaimana bottom lane wave mereka yang berjalan. Lihat di sini. Tuh. Defense-nya berhasil padahal, ya kan? Defense-nya berhasil semua, cuy. Dan Onyx juga nggak mau maksain, padahal perbedaan gold 10.000. Ini kalau Onyx mau nabrak hero juga paling ya trade kill doang gitu loh. Dan mereka juga menyiapkan battle spell semuanya, masih ready semuanya. Nah, cuma seketika di sini nih momennya nih. Ini dia nih teman-teman. Pas banget di bottom lane ini kan harusnya wave minion kan bakal didorong dan kalah gitu loh, karena emang kebetulan Rebellion udah nggak punya base turret. Jadi super minion dari Onyx tuh pasti bakal lebih kuat. Cuma kebetulan sesaat setelah nih Lutpi-nya show ya kan, dan Lutpi-nya hilang, ini Kairi coba buat diganyang. Sebenarnya ini Rebellion yang gue lihat ya, pas Karsnya mundur nih di sini nih, terutama nih. Pas Karsnya mundur, itu kayaknya kayak jadi alarm mereka buat ya udah mundur juga gitu loh bareng-bareng. Nah, cuma di sini Swallow ke cancel untuk dash-nya, apalagi dia sampai ngebuang flicker. Nih, tuh. Ya kan? Flicker, ultimate semuanya dibuang semuanya, dan lihat Lutpi-nya udah di tengah-tengah jalan, cuy. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya udah sadar ini bukan tempat yang bagus buat team fight, apalagi mereka dalam keadaan 10.000 gold difference. Tapi karena emang kayaknya udah nggak ada escape way lagi, dan mereka kayak dipaksa buat ngelakuin team fight. Jadi di sini ya udah dipaksa team fight juga sama Onyx, dan kebetulan D-nya juga ketangkap, kepotong jalannya sama Lutpi, karena Lutpi-nya juga udah nge-clear wave bawah, dan wave bawahnya jadi slow push gitu loh. Wah, Onyx sih bener-bener apa ya, bener-bener maksimalin kesalahan kecil banget dari Rebellion, yang sebenarnya kalau Rebellion ngelakuin defense juga dan nggak ngebuat move di detik segini juga nggak masalah. Atau mereka ngelakuin move-nya ke bottom lane gitu loh, kemana arah dari Lutpi yang pasti bakal ngejauhin atau ngejalanin lane, atau mungkin ke top lane cari keyboy gitu loh, kayak apa yang dilakuin sama Kars atau bahkan mungkin Swallow ketika di game yang kedua. Cuma di sini sayangnya momentumnya berubah seketika gitu loh, ketika Kairi yang coba buat diganyang, damage-nya pun gak ada, backupnya Onyx juga cepet, dan Lutpi sengaja dia nge-slow push di bawah, terus dia tinggal. Lihat, cuma gara-gara kesalahan kecil dari Rebellion. Padahal Rebellion udah berhasil untuk ngelakuin defense ngelawan Onyx loh. Perbedaan 10.000. Gue rasa kalau misalkan Rebellion gak ngelakuin mistake juga, mereka masih bisa ngelakuin defense berlima gitu. Tapi ya hasilnya lihat, langsung digiling sama Onyx. Kesalahan kecil kayak di level MPL tuh emang fatal banget adanya. Jadi kalau buat dari klip Rebellion, kalau misalkan ada yang show di map jauh terus tiba-tiba hilang, mendingan mundur dah. Karena udah pasti tuh yang di lane jauhnya bakal nge-backup dengan cepat, walaupun kita dapetin point kill, tapi trade pasti terjadi gitu loh. Dan emang membuat move itu adalah salah satu cara yang terbaik ketika kita ada dalam loose condition. Tapi kalau bisa jangan di luar dari zona aman. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau misalkan lawannya kayak Pakito Angela gini yang bisa jalanin lane jauh, ya udah pasti bakal kedorong terus bro, wave minionnya itu udah pasti bakal jadi keuntungan buat Onyx. Selanjutnya adalah hal simple dari Onyx.
Ini mana ini kayak ngebawa kita ke meta season berapa ya? Season 7 mungkin ya, atau season 8 gue lupa. Pokoknya ketika kalian dihadapkan dengan dua fighters, ya kan? Dua fighters kayak Pakito, Terisla-nya ini mid. Terus ada dua marksman juga, tapi dua marksman-nya jaraknya nggak terlalu jauh, jaraknya yang middle range kayak Roger. Terus ada Kari. Terus kebetulan Rebellion yang ngebawanya si Florin ini yang akan membuat team fight-nya jadi jauh lebih panjang gitu loh. Counter mereka, Sans. Ada di reward manipulation atau kotak papan catur yang dibuat sama Yves. Dan kita tahu sendiri Yves ini poke damage-nya kuat banget. Lihat, satu kali ngeluarin Void Blast ke Swallow, satu bar. Dan itu bener-bener ngebuat audit easy-nya. Jadi kayak harus ngebuang terus-terusan resource skill yang ada. Heal. Hingga akhirnya lihat Audinya ke zoning, Swallow-nya ke zoning, Vincent-nya salah jalan. Dan di sini ultimate dari Audinya terpicu. Karena apa? Karena semuanya gara-gara Sans awalnya. Ditarik-tarikin pakai Void Blast, ada Ice Queen One juga, ada Slow Effect, ada Burning Effect, semuanya dikasih sama Sans. Terus Sans-nya misahin yang backup di bagian kiri. Dia buka Reward Manipulation tuh. Biar nggak ada yang bisa backup si Swallow dan Vincent. Karena tim fight-nya kepisah, ya kan? Ya udah otomatis di Audi dan juga Cars itu nggak bisa ngedeliver damage secara maksimal. Cewek yang berkuasa di situ karena ceweknya bisa makan Swallow, ceweknya bisa makan Vincent. Dan hasil Onyx nutup gamenya tanpa adanya Lord. Jadi kalau emang kalian tuh melihat draft seperti ini ya, seperti Rebellion, tiba-tiba nanti mungkin kalian di rank ketemu gitu loh sama dua fighter, yang satu di XP atau di Gold, atau yang satunya di XP sama di mid lane. Ya udah, kalian langsung aja pick hero-hero yang high ground kayak Eve itu kan punya slow effect, ya kan, enak banget lah buat ngelakuin poke damage. Atau ya kalian ambil yang kayak Parsia gitu loh. Atau kayak Xavier juga boleh. Xavier kayaknya lebih enak deh karena efek Immobilize tuh bener-bener bikin fighter-fighter tuh jadi kayak nggak berkutik gitu loh. Ya salah satunya adalah yang dilakukan sama Knight juga di awal musim kalau nggak salah ya. Dan Sans ngebawain hero yang seperti ini, yang Yves, ya karena memang memungkinkan sekali agar Rebellion tuh nggak punya jalur keluar ketika mereka memaksakan tim fight besar. Next kita bakal ke klipnya RRQ yang dimana mereka udah dapetin 8.000 gold. Tapi mereka bener-bener kayak, mungkin gue bilangnya cukup mistargeting aja sih. Mistargeting kayaknya bakal jadi perihal yang bakal gue bahas. Karena di rank games juga kita sering banget ngelakuin hal ini. Apa yang dilakuin sama RRQ juga gitu loh. Sehingga Geek yang tadinya ketinggalan 8.000 gold, mereka bisa unggul banget sampai gamenya tuh comeback. Karena gue pun sering banget ngalamin yang namanya kena comeback di in-game. Jadi ya udah pasti hal ini juga harus jadi reminder juga untuk gue. Atau mungkin kalian lagi nonton video ini. Diawali karena memang di sini sebenarnya Geek Farm udah kehilangan 3 base turret. Dan mereka ngelakuin slow push. Jadi mereka tuh numpukin minionnya. Jadi lane jauhnya tuh banyak banget untuk wave minionnya. Di momen ini sebenarnya RRQ kalau mau tarik ulur lordnya pun masih oke. Karena apa? Karena ya kebetulan Geek Farm-nya itu kan kalah sekitar 8.000 sampai 7.000 gold. Skylar itu masih bisa ngelakuin push di lane jauh untuk mengancam agar Geek-nya mundur ke belakang, baru nanti RRQ eksekusi lordnya. Tapi di sini karena udah ngelihat Baloiski-nya sekarat, nah gue sangat mewajarkan kalau RRQ emang pengen maksain team fight gitu loh. Jadi mereka nggak ngedorong lane jauhnya dulu. Vin masuk ke belakang, di follow up semua damage-nya, Aboy buka ultimate, dan lihat di mana Luke berada teman-teman. Skylar itu sengaja kayaknya mau dipisahin deh dari kerumunan ini. Karena kalau Skylar mukul-mukulin Luke dan Luke Viragara armornya pecah, gue yakin 3 orang ini gak bakal bonyok. Itu yang bisa gue pastiin teman-teman. Karena Skylarnya itu maunya langsung jump in ke belakang, ngasih damage ke Cadera, ya kan? Karena memang udah gak ada Netherrealm. Aboy juga di sini juga terancam posisinya. Jadi lihat Luke-nya di belakang, dia manggang Dino, dia manggang Arlot, dia manggang Angela, semua dia panggang pakai fire missile. Dan walaupun immortalnya pecah, tapi pertukarannya nggak worthy sama sekali. Lihat Luke, dia nge-shutdown 2 pemain, bahkan 3 karena downnya juga di sini nggak bisa berbuat banyak, ya kan? Diusir mundur semuanya. Dan gamenya jadi punya Geek Farm. Lordnya pun jadi punya Geek Farm gitu loh. Karena emang mereka bisa dapetin pertukaran yang sangat-sangat sepadan, 2 tuker 3 dalam loose condition. Lihat goldnya dari 7.000 jadi 3.000 doang perbedaannya. Jadi kalau yang gue lihat di sini RRQ kayak mistargeting aja sih. Kayak mungkin kalau teman-teman nonton vlognya ini ya, vlognya RRQ tuh si Coach Zaya selalu mention kita butuh targeting. Nah itu tuh ada satu kata-kata yang sempat gue denger dan gue tonton juga. Kayak kita butuh nggak cuma sekedar mikro makro, tipe kita tuh pokoknya Coach Zaya tuh bilang kayak kita tuh nggak cuma sekedar butuh mikro atau makro, tapi kita juga butuh targeting. Nah ini yang gue maksud targetingnya.
Karena Skylarnya di sini kan udah ngebuka Netherrealm dan dia udah gak punya ultimate lagi. Makanya satu-satunya cara untuk dia menyerang adalah dengan basic attack dari belakang. Caderannya juga udah sekarat kan. Jadi ya udah pasti harus eksekusi caderannya dulu. Cuma karena setelah caderannya tumbang, Skylarnya di sini bener-bener kejebak ya kan. Di sini ada Luke-nya juga. Dan Skylarnya tuh nggak mukul ke Luke, tapi mukul ke depan dulu ya kan. Mukul ke Aboy, mukul ke Baloy. Sehingga di sini Luke-nya jadi makin lama buat pecah immortalnya, jadi makin susah juga buat di take down. Nah, Skylarnya di trade Immortal, tuker sama Rose Gold Meteor, nggak nutup damage-nya dari Aboy dan Ray gitu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang di sini targetingnya emang udah oke untuk mengeluarkan Netherrealm-nya, tapi untuk eksekusinya makanya itu yang gue bilang kan. Jangan sampai kalian lupa kalau emang X-Borg itu dalam team fight harus dipecahin dulu Viraga Armor-nya, baru kita bisa ganyang belakangnya. Selama X-Borg ini belum hancur Viraga Armor-nya, gue rasa kayaknya susah buat menangin tim fight besar karena udah mah ada X-Borg, udah mah ada Faramis. Emang di sini Geek Farm pengen menjawab tim fight one momennya RRQ, karena kalau misalkan Skylar ulti, Clay ulti, udah powernya hilang seketika di situ aja gitu loh teman-teman. Karena memang pada dasarnya Geek Farm mencari tim fight jangka panjang dengan draft seperti ini. Makanya gue bilang kenapa targeting penting, karena ketika Luke-nya pecah Viraga Armor bisa jadi lini belakangnya nggak ada backup dari Luke, sehingga Luke-nya juga nggak bisa megangin depan, belakangnya pun bonyok. Itu kalau misalkan kalian ketemu X-Borg. Tadi Rebellion yang mengejar, ulangin. Klip yang sebelumnya kita ngeliat Rebellion itu ketinggalan 10.000 gold, mereka masih bisa defense. Tapi sekarang klipnya buat Bigetron Alpha, mereka kehilangan 10.000 gap gold, tapi mereka masih bisa comeback. Caranya pun memanfaatkan kesalahan dari Rebellion. Jadi kesalahannya kecil banget. Nanti kesalahannya pun bakal gue mention, karena kalau ditonton ulang benar-benar jadi kayak terlihat jelas gitu loh teman-teman. Diawali dari Bigetron yang emang coba buat tarik ulur, coba buat engage Lord ya kan. Coba cari kemungkinan atau kesempatan biar mereka tuh bisa ngambil 1 point kill. Apalagi di top lane udah kelihatan tuh ada Moskov ya kan. Moskovnya clear. Terus si Moreno-nya buka vision ya kan, otomatis Moskovnya mundur dong, karena kalau misalkan udah open vision kayak gini gampang banget buat Bigetron tuh langsung nge-backup ke atas. Nah, ketika Audinya udah teleportation ke bawah ya kan, semua langsung menuju ke Lord. Coba buat kasih pressure dan coba buat ngelakuin tim fight besar di Lordnya. Nah, di sini nih awalnya nih, karena Netherrealm-nya yang kepicu pas Swallow coba buat nyelamatin si Kars dari belakang nih. Set ya kan, Netherrealm D-nya kepisah. Tapi di sini ternyata lihat tuh, tim fight-nya kuat banget Bigetron. Swallow-nya tumbang, Kars-nya tumbang. Nah, posisi Vincent ini sama D kan nggak bagus-bagus banget kan, karena mereka tuh kalah jumlah jatuhnya. Tiba-tiba Audi sini kayak buka ultimate, set portal, dan Swallow sama Vincent masuk ke dalamnya. Beuh, disambut langsung lihat sama Super Ken. Dia proses red, Winternya ke trigger juga, otomatis tumbang di sana 2 orang sekaligus. Dan Swallow pasifnya hilang dari 40 stack pasif, pecah dong harusnya ya kan, sekitar sisa 15 atau 19-an, tumbang lagi, lama lagi dong otomatis Faramis buat hidup. Dan karena kalah jumlahnya makin lebih parah, Rebellion dari 10.000 gold lihat langsung kena comeback 7.000 gold lebih ini harusnya. Bahkan hal ini lagi dan lagi harus gue mention, jangan kasih Lord ke Bigetron Alpha, karena lihat yang dilakukan Bigetron Alpha nih. Gua kasih kecepatan 2 kali lipat ya. Dia nggak nge-clear bawahnya, ya kan? Dia benar-benar maksimalin super minion yang ada di laning mid dulu. Dapat mid, mereka picu ultimate, bawahnya nggak mau di-clear, bawahnya nggak mau didorong, mereka potong atas, ya kan? Mereka potong mid juga. Yang penting bawahnya nggak di-clear cepat. Dan tiba-tiba mereka tuh main dengan formasi 5 berdempetan, biar nanti Lordnya tuh bisa di backup cepat, ya kan? Karena Lordnya bareng sama super minion yang banyak banget. Mereka masih kontrol mid dan juga bottom lane. Top lane didorong lagi hingga akhirnya disinilah dia nih, Lord Evolve. Mulai deh diperangin satu-satu. Nah, jangan kasih Bigetron Alpha Lord, karena kalau Bigetron Alpha dapet Lord, disiplinnya minta ampun. Sampai base kalian hancur tuh pasti super minion bakal dibiarin aja. Dan sekalipun kalian mendekati ke super minion yang ada Lord Evolve-nya, kalian yang bakal diganyang. Jadi kayak serba salah kalau di hadapan Bigetron Alpha. Pokoknya kayak Bigetron Alpha ini tim yang gak boleh dikasih Lord Evolve. Udah itu aja sih intinya. Gak boleh dikasih pressure early game, dan memang Bigetron Alpha deserve banget untuk
bermain seperti ini karena memang mereka tuh dari season berapa ya kayaknya, dari season 10-11 mereka tuh udah sering banget untuk ngotot team fight di objektif kayak tadi ya kan. Jadi mereka selalu ambil point kill dulu dibandingkan dengan objektif Lord. Nah tapi kalau sekarang itu dipadukan dengan eksekusi yang menurut gue lebih flawless. Jadi kayak kombinasinya dapat banget buat Bigetron dengan proses yang mereka lewati, terutama untuk Henki ya. Kayaknya dia juga udah full jadi shot caller untuk yang sekarang. Dengan banyaknya lika-liku mungkin perubahan tim dari season ke season, ini Bigetron udah punya komposisi yang bagus banget dan solid banget. Klip terakhir datang dari Aura, dan gue bakal simple aja ngejelasin untuk Aura ini. Mungkin kalau kalian tuh dulu pernah ada di era juga ya, kalau misalkan ada hero-hero kayak Tigreal, hero kayak Atlas, kalian tuh mungkin bakal ngedinai combo lawan kalian dengan ngepick hero-hero pick off. Kayak misalkan Franco, Kaja, Chow yang dibawakan sama Yawi. Dan di sini kebetulan dapat banget nih momennya nih buat bisa kita pelajarin gitu loh. Apa sih yang jadi tugas utama dari roamer yang emang bisa ngelock satu hero kayak Kaja, Franco, Chow gitu loh. Terutama ketika lagi objektif turtle. Yang penting adalah di 2 menit awal nggak boleh kalian keluarin flickernya, karena kalau kalian udah keluar flicker, targeting ke belakang tuh kayak seolah jadi mustahil. Dan di sini lihat Aran dapetin informasi kalau Anavel udah selesai dengan purple buffnya, makanya Gugun coba mundur ke belakang sedikit. Gugun ditelen, tapi Yawi lihat dia langsung target ke Anavel. Sesaat ya kan, karena Anavelnya nggak bisa retry, yang dapet Gugun Dreamsnya. Walaupun dia maju ke depan dan ngasih cecek ke Gugun, ya nggak bisa berbuat banyak juga gitu loh buat teman-teman dari EVOS Glory, karena kebetulan di sini setupnya udah dipatahin duluan. EVOS Glory-nya juga udah nggak bisa kontes duluan karena emang Anavelnya kayak di delete sama Yawi, dia langsung di kick dengan adanya flicker. Dan ini pentingnya flicker untuk roamer di menit yang kedua. Jadi kalau kalian sebagai pemain roamer, kalau bisa di menit-menit awal itu antara dua hal, antara kalian jaga flicker kalian walaupun kalian tumbang nggak apa-apa, ya kan. Yang penting mungkin di turtle tuh kalian punya flickernya, tapi ya tumbangnya nggak sampai 2 kali ya, minimal 1 kali kalian trade sama flicker musuh kalian. Karena kalau musuh kalian nggak punya flicker tapi kalian punya flicker, kemungkinan besar kalian lebih gampang buat ngelakuin setup di objektif kayak turtle atau bahkan lord. Itu ya makro-makro yang kayaknya semua orang udah tahu deh sekarang. Dan recap ini ditutup dengan schedule atau jadwal untuk minggu yang ke-9. Semua tim memang bertanding, tapi untuk 5 tim kalian harus benar-benar mencari kemenangan agar lebih pasti lagi menuju ke babak playoff. Ada Aura, ada EVOS, ada Rebellion, Altrigo, dan juga RRQ Hoshi. Kebetulan RRQ Hoshi sama Altrigo juga ketemu kan di hari Sabtu ya. Jadi ini bakal jadi match yang menegangkan sekali. Bigetron juga ketemu sama Onyx di pertandingan hari Sabtu terakhir. Jadi gue rasa gue sangat-sangat menantikan pertandingan yang sangat intens seperti ini. Dan kita akan ketemu lagi nanti di recap untuk minggu yang ke-9. Kita juga bakal menjadi saksi kira-kira siapa aja yang lolos ke babak playoff dan siapa saja yang tidak lolos ke babak playoff. Gue KB, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.